Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya, Bapak Dr. Danang Tanjiro Manu SOS MSI. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Randa Parastuti MPD. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya, Ibu Mutiah SOS MIKOM. Yang kami hormati seluruh jajaran dosen yang telah hadir dalam acara hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara ini meskipun dalam keadaan daring. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara Cross Cultural Communication Week dengan tema Japanese Popular Culture in Indonesia, Challenges or Opportunities. Namun sebelum acara dimulai, izinkan saya Niken selaku Master of Ceremony pada acara hari ini untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yaitu yang pertama pembukaan, kemudian pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA, dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Pelaksana, dilanjutkan sambutan oleh dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi, yaitu Ibu Mutiah, dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh narasumber beserta sesi tanya-jawab, selanjutnya sesi foto bersama dan penutupan. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Kepada panitia disilahkan.
Baik, terima kasih untuk panitia yang telah membantu share screen. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Saudari Nurul Maulidiah, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ohayou gozaimasu, minasan. Terima kasih sudah hadir dalam acara pagi hari ini. Yang terhormat Dr. Anda Parastuti MPD selaku pembicara pada pagi hari ini. Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Dr. Danang Tandiono Manu SSOS MSI, dan tidak lupa dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya Ibu Mutia SSOS MIKOM. Saya selaku Ketua Pelaksana pada pagi hari ini, mohon maaf apabila sepanjang acara nanti terdapat kesalahan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk hadir dalam acara pada pagi hari ini. Saya berharap dalam acara pada pagi hari ini kita bisa mendapat banyak pengetahuan mengetahui budaya Jepang sebagai pop kultural di Indonesia, apakah itu akan menjadi sebuah tantangan atau sebagai peluang yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Niken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Dia telah menyampaikan sambutannya. Kemudian acara selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya kepada Ibu Mutiah SSOS MIKOM, disilahkan. Baik, terima kasih Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber acara webinar pagi hari ini, Ibu Parastuti. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan kami pandangan, pengetahuan baru yang pasti nanti sangat bermanfaat untuk kami semua. Salam sehat ya Ibu ya. Saya menyampaikan salam dari Kaprodi. Mohon maaf beliau ada kegiatan lain sehingga berhalangan untuk hadir. Baik, panitia pelaksana acara hari ini dan juga peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, tak henti-hentinya kita ucapkan rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita bisa menyelenggarakan acara hari ini. Ya, oke. Ibu Parastuti dan teman-teman, kegiatan ini merupakan salah satu luaran ya dan tugas mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Ya, jadi terhitung ini sudah acara yang ketiga. Betul ya Niken ya? Webinar yang ketiga ya. Jadi webinar yang ketiga dari serangkaian acara yang diselenggarakan oleh Angkatan 2019 khususnya, saya sangat mengapresiasi sekali karena mereka ini sepenuhnya yang membuat acara ini, yang mengundang narasumber yang sangat luar biasa, dan juga teman-teman dari perguruan tinggi lain. Ya, oke. Webinar ini juga bertujuan untuk meningkatkan sebetulnya, ya. Jadi bukan hanya meningkatkan standing akademik mahasiswa. Jadi bukan hanya mereka memiliki kompetensi konsep dan teoritis, tetapi juga harapannya mereka mempunyai gambaran secara langsung mengenai praktik komunikasi dan interaksi lintas budaya yang terjadi. Ya, Japanese Popular Culture Challenges of Opportunities, ya. Nanti bisa dibahas bersama-sama teman-teman ya, menyerap sebanyak-banyaknya pengetahuan baru, pandangan baru ya, bagaimana budaya Jepang dari narasumber kita. Oke, kalian juga dengan mempelajari budaya yang berbeda, itu juga akan meningkatkan kapasitas kita ketika kita berinteraksi dengan masyarakat budaya, begitu. Sehingga nanti bisa lebih memahami ketika kita melakukan komunikasi
ya dengan mereka juga kita bisa perbedaan yang ada. Begitu. Oke. Saya memperpanjang waktu ya. Saya berharap nanti teman bisa mengikuti webinar ini dengan sungguh-sungguh ya, mengambil materi yang fresh dan insight ini dalam komunikasi lintas budaya. Baiklah, salam sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Niken. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mutia atas sambutannya. Sebelum beranjak ke acara inti, yaitu pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan tata tertib peserta pada acara hari ini. Yaitu yang pertama, peserta diharapkan masuk ke dalam room Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon, atau peserta dapat menyalakan mikrofon apabila dipersilahkan oleh panitia. Ketiga, peserta diharapkan untuk menggunakan virtual background yang telah disiapkan. Keempat, peserta diharapkan untuk mengganti username dengan ketentuan nama instansi _ nama lengkap. Kelima, peserta diharapkan berpakaian rapi dan mendengarkan pemateri selama acara berlangsung. Keenam, peserta dapat mengajukan pertanyaan ketika sesi diskusi dimulai dengan pemateri dengan menyebutkan nama peserta beserta asal instansi. Ketujuh, peserta diharapkan mengisi link absensi yang nantinya akan diberikan oleh panitia di kolom chat pada akhir acara. Baik, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Ibu Dr. Randa Parastuti MPD, yang akan dimoderatori oleh rekan saya, Agung Putra Sahidan, yang merupakan mahasiswa semester 5 di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Untuk itu, kepada Saudara Agung, saya persilahkan untuk memimpin sesi diskusi kita hari ini. Oke, terima kasih, Niken. Ini apakah suara saya sudah terdengar, Niken? Sudah, Agung. Oke, terima kasih. Mungkin kita langsung saja ya memasuki sesi webinar kita pada pagi hari ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Niken tadi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Agung Putra Sahidan, mahasiswa Ilmu Komunikasi UNESA tahun 2019, angkatan 2019, dan hari ini akan memimpin sesi webinar kita ya pada Cross Culture Communication Week dengan tema Japanese Popular Culture Challenges or Opportunity. Nah, mungkin sebelum kita memperkenalkan nih siapa yang akan mengisi webinar mungkin sedikit intermezzo dulu ya teman-teman, selaras dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu Japanese Popular Culture. Apakah ini tuh challenge ataupun opportunity bagi kita anak muda seperti itu. Nah, karena mungkin teman-teman mungkin tahu ya sekarang ini di zaman sekarang karena adanya percepatan teknologi dan lain sebagainya, penyebaran budaya-budaya asing itu semakin cepat ya teman-teman. Contohnya aja sekarang kita udah bisa tahu budaya-budaya Jepang seperti itu dengan adanya anime, dengan adanya dorama ataupun serial-serial Netflix yang berasal dari Jepang seperti itu. Dan hal itu juga menyebabkan kita tahu nih kebudayaan Jepang itu seperti apa kayak gitu. Nah, mungkin dengan adanya hal tersebut tentunya itu kita harus bisa mengetahui ya apakah kebudayaan Jepang itu tuh bisa kita gunakan sebagai opportunity ataupun kesempatan bagi anak muda seperti kita, ataupun itu malah menjadi tantangan bagi kita. Dan pada webinar kita pada pagi hari ini kita akan mengulik tentang hal tersebut tentunya dengan
pemateri kita yang luar biasa dan juga capable tentang budaya-budaya Jepang ya. Dan tentunya materi kita kali ini akan kita lihat dalam perspektif komunikasi lintas budaya. Karena memang kan cara kita berkomunikasi di Indonesia ini dengan misalkan budaya komunikasi di Jepang itu kan pasti berbeda seperti itu. Jadi kita akan lebih mengulik hal tersebut di webinar pada pagi hari ini. Mungkin saya ingin menyapa dulu pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu ada Ibu Dr. Randa Parastuti MPD. Ohayo gozaimasu Sensei. Gimana kabarnya Ibu Parastuti? Hai, ohayo gozaimasu. Hai, genki desu yo. Genki desu. Genki desu ka, Sensei? Genki desu. Minasan wa genki desu ka? Hai. Minasan, boleh dijawab mungkin ya di kolom chat gimana kabarnya hari ini. Terima kasih Ibu Parastuti sudah siap ya berarti untuk berdiskusi bersama kita nanti. Untuk sekedar informasi juga mungkin nanti sesi penyampaian materinya kita akan lebih fleksibel ya teman-teman minasan. Jadi nanti untuk minasan yang punya pertanyaan mungkin bisa langsung di ini ya diketik di kolom chat ataupun bisa langsung raise hand. Jadi nanti kita mungkin dari saya selaku moderator ataupun bisa langsung dari Ibu Parastuti bisa langsung menunjuk ya siapa pertanyaannya dan mungkin nanti kita bisa berdiskusi dengan fleksibel seperti itu bersama Sensei Parastuti kayak gitu. Mungkin sebelum kita masuk nih, mungkin akan lebih berkenalan terlebih dahulu dengan saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Parastuti. Ibu Dr. Randa Parastuti MPD merupakan staf pengajar di program studi pendidikan bahasa Jepang UNESA sejak 1994 ya. Jadi sudah lama sekali nih mengajar bahasa Jepang di UNESA. S1 di program studi pendidikan bahasa Jepang UNESA yang pada waktu itu namanya masih IKIP Surabaya ya teman-teman, dan pada tahun 2002 beliau selesai studi tahun 2010 beliau menyelesaikan studi S2-nya juga di Fakultas Pendidikan dengan konsentrasi bidang pendidikan sosial di IT University of Education di Jepang. Wah, kalau misalkan melihat educational background-nya saja sudah luar biasa ya, pastinya sudah banyak mengetahui tentang kebudayaan Jepang, dan untuk menambah pengetahuannya juga beliau banyak sekali melakukan training ya, dan salah satunya adalah beliau berhasil menerima beasiswa Monbugakusho dan memperdalam bahasa dan juga budaya Jepang di Hokkaido University di Hokkaido, dan beliau juga telah mengikuti program long-term training teacher yang diselenggarakan oleh the Japan Foundation di Kitawara di Saitama Prefecture. Dan pada tahun 2006 kemarin, beliau mengikuti program training teacher summer program yang diselenggarakan oleh the Japan Foundation di Kitawara, Saitama Prefecture. Dan pada tahun lalu, di tahun 2020, Ibu Parastuti juga mengikuti capacity building di Rinpu Town, Tajiri, Osaka, yang diselenggarakan oleh the Japan Foundation di Osaka. Dan kalau misalkan kita melihat ya, tentang pengalaman-pengalaman yang telah ditempuh beliau, pastinya sudah terlihat sangat capable ya teman-teman untuk berbagi dengan kita di webinar pada pagi hari ini tentang bagaimana sih kebudayaan Jepang dan juga bagaimana apakah kebudayaan Jepang ini bisa kita gunakan sebagai kesempatan ataupun mungkin di balik kesempatan itu terdapat beberapa tantangan juga bagi anak muda kita ya, khususnya mahasiswa. Nah, mungkin langsung saja karena saya pikir teman-teman juga sudah tidak sabar ya mendengar materi dari Ibu Parastuti. Mungkin saya langsung persilahkan kepada Sensei Parastuti untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Ini Mas Agung ya, Mas Agung ya.
Mas Agung ya ini moderator ya. Halo, Mas Ya, atau Sensei. Ya, ini Mas atau Mbak Thomas ya? Mas, Bu. Mas Sensei, ya. Mas ya, ya. Mungkin rambutnya ya, maaf ya, rambutnya yang kelihatan sana. Oke ya, Mas Agung terima kasih gitu ya. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Maaf ya, tadi keliru ya. Rekan-rekan mahasiswa, terus kemudian di sini kita bisa kumpul di sini untuk berdiskusi. Ya, mengalir aja ya kita diskusinya ya. Dan sebetulnya apa yang saya dapatkan di selama berpengalaman hidup di sana ataupun bolak-balik pergi sana itu tidak akan cukup kalau tidak akan ada semacam pertanyaan-pertanyaan atau teman-teman atau rekan-rekan semua yang merasa penasaran, yang masih penasaran dengan apa sih itu Jepang begitu. Mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam PPT-nya atau saya share screen aja begitu ya. Bisa saya langsung share screen? Iya, bisa Sensei, silakan. Ya. Ya, sebelum kita masuk ke Jepang, seberapa jauh sih kata-kata Jepang itu yang mempunyai, yang berefek ke Anda semuanya? Bisa salah satu mungkin berbicara atau apa begitu? Bagaimana image Jepang pada Anda semuanya? Apa image Jepang? Silakan satu atau dua begitu. Saya Bu, Silakan. ini kan saya sepengetahuan saya tentang Jepang itu ya Bu, kan Jepang itu dari negara di Asia ya Bu, hanya saja dari dulu Jepang itu ekspansinya itu keluar negara, keluar benua itu sangat masif gitu. Padahal yang biasanya menjajah negara penjajah itu negara-negara barat, tapi Jepang itu juga salah satu dari negara penjajah. Ya kita tahu Indonesia juga diantaranya. Seperti itu Bu. Sehingga bagaimana saya tertarik untuk mempelajari budaya Jepang dan bagaimana itu bisa berekspansi ke luar negara dengan begitu masif. Sehingga bagaimana bisa kita terapkan juga ke budaya Indonesia, mungkin bisa suatu saat nanti bisa berekspansi ke negara-negara barat. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Mungkin Mas Agung bisa pilihkan satu lagi, mungkin. Silakan. Yang mau memberikan komentar apa itu Jepang, silakan. Teknologinya Bu. Oh, oke. Oke, teknologinya ya. Cukupkah itu? Oke, mungkin dua pengantar ini ya, teknologinya, kemudian penjajah, dia mempunyai label penjajah. Ini silakan, masih ada yang oke, silakan. Ya, kalau saya suka Jepang itu suka itu apa industri pembuatan animenya Ibu. Anime. Iya. Oke. Begitu ya kuatnya magnet Jepang ya bagi kita semuanya ya. Sebetulnya apa sih Jepang begitu ya? Coba kita dari budayanya mungkin kita bisa mengulik atau apa mungkin menembus begitu ya. Sebetulnya kalau mau diceritakan sampai berpuluh-puluh halaman, beratus-ratus halaman, kalau mau dijadikan apa itu namanya sebuah buku itu nggak akan habis begitu. Itu kenapa saya tertarik dengan Jepang itu karena tantangan untuk membedah kepala mereka begitu. Jadi sama dengan Anda semua begitu ya. Oke, saya lanjut mungkin ya dengan memulai PPT saya ini ya. Ini hanya sebagai Tobira ya. Tobira itu pintu gerbang untuk kita masuk atau menjawab sedikit rasa penasaran kita semua, Anda semua. Setelah nanti rasa penasaran itu ketarik begitu, silahkan untuk masuk sendiri begitu, untuk menggalinya sendiri silakan. Oke. Kalau kita bicara tentang ini yang diminta oleh panitia ya gitu, apakah nanti isi PPT saya masuk apa enggak, nanti bisa berdiskusi dengan
apa yang ada begitu, yang ada di benak dan yang ada di PPT ini ya. Ya, nama saya pendek sekali. MPD saya ambil di UNESA, itu ambil di AI. Ya, kita bicara tentang apa itu budaya begitu ya. Mudah sekali kalau kita budaya yang ada dihubungkan dengan komunikasi. Pagi ini aja ada perselisihan kita menangkap budaya begitu ya. Saya menangkap rambutnya Mas Agung itu bukan suatu Mas atau Mbak begitu. Saya nangkap yang ada di kepala itu tadi Mbak begitu. Gitu. Ya, jadi ini aja sudah gitu. Apakah ini salah atau enggak ada yang salah di dalam budaya itu, sama sekali tidak ada yang salah. Yang bisa kita pahami itu yang bisa kita lakukan itu adalah memahami bagaimana budaya lawan interaksi kita, begitu saja, untuk supaya kita aman begitu. Aman dalam arti kita bisa melangsungkan apa yang diminta oleh kita, tujuan kita untuk berinteraksi begitu ya. Pertama ini apa itu budaya. Saya kira ini sesuatu yang sangat-sangat mendasar sekali, dan semua orang itu saya yakin tidak ada masalah, maksudnya tidak ada masalah itu semua tahu nanti dihubungkan dengan komunikasi ya, karena Anda juga belajar di situ begitu ya. Jadi sebuah budaya itu harus dipahami kalau kita ingin bisa dengan lancar berinteraksi dengan seseorang, dan budaya itu harus di-share, disebarluaskan. Jadi dengan adanya perbedaan budaya yang memungkinkan masalah pada waktu kita berkomunikasi, begitu maksudnya ya. Mas Agung, nanti kalau ada pertanyaan, ada temannya yang raise hand, tolong ya, nanti kita cut boleh ya. Terus kemudian lanjut ya, ini teori yang kedua, begitu ya. Terpola ya, budaya itu terpola. Dan kemudian bisa ditransmisikan, bisa ditransferkan ke dalam simbol-simbol ya, disimbolkan ya, menghasilkan tradisi yang turun-menurun ya. Berhubungan banget dengan kode sikap, nilai, dan norma, dan cara berpikir masyarakat yang mempunyai budaya tersebut gitu. Sekali lagi, tidak ada sebuah budaya yang salah atau benar, atau seperti kita melihat nilai, tidak ada yang salah gitu ya. Seperti kita melihat moral, tidak ada yang salah kalau dihubungkan dengan budaya, dan tidak ada yang benar, karena akan sesuai bernilai 100 atau tinggi sesuai dengan budaya yang ada di situ. Bahkan seperti yang kita cerita, yang pernah kita dengar, ada suatu suku setiap tahunnya ya harus membunuh salah satu ini untuk dipersembahkan kepada dewanya. Gitu. Apakah yang terbunuh itu dikatakan bukan terbunuh tapi dikorbankan, dan dia dijanjikan untuk masuk ke nirwana begitu ya. Begitu maksudnya seperti itu. Jadi itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Begitu. Ya, kita lanjut ya. Terus ya. Jadi yang kita bisa mengambil sikapnya itu adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri dan bagaimana kita menilai dunia sikap kita ya dalam hal berpikir tentang budaya ini. Dan nilai-nilai budaya itu yang disepakati tertanam pada suatu masyarakat berupa kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dan karakteristik tertentu sebagai perbedaan. Ya, ini teori yang terakhir. Ya. Jadi dengan adanya miskomunikasi yang tadi saya dengan Mas Agung itu bisa menimbulkan permasalahan gitu ya, budaya, karena tidak semua orang bisa menerima. Karena itu kita perlu belajar dan menyebarluaskan hal yang baik gitu. Jadi ya tujuannya ini untuk berbagi informasi ya, dan baik untuk tercapainya interaksi dan komunikasi. Saya ingin kita berbicara tentang apa sih yang ada di perusahaan Jepang untuk mewakili bahwa kita akan tahu Jepang itu bagaimana. Tadi juga sudah disinggung ya, kenapa dia hebat gitu ya. Terus kemudian teknologinya, begitu ya, etos kerjanya, begitu. Ya, bagaimana sih tentang pekerjaan orang Jepang itu? Gila kerja, begitu. Ini ada satu istilah ini, memakai dengan alkohol ya, tetapi di sini kalau orang Jepang bilang dengan hataraki bachi gitu, dan bachi itu adalah hachi, itu adalah lebah.
Jadi mereka bekerja semacam lebah gitu, mendengung gitu, terus kemudian mendengung secara seragam, terus kemudian menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan dilihat dari negara asing sehingga akan ada sebutan seperti ini beralkoholik ya. Ini juga seperti Anda lihat, ini juga budaya yang di sini adalah sebutannya dengan alkohol, yang di sini adalah sebutannya adalah dengan disimbolkan ya, disimbolkan dengan lebah yang bekerja. Ini juga sudah komunikasi lintas budaya begitu. Kenapa berkembang pesat mempunyai 5 elemen penggerak gitu yang diibaratkan sebagai, kita lihat bersama-sama, tujuannya adalah laba, keuntungan gitu ya, yang bisa dinikmati bersama seperti ini. Jadi kayak mobil aja, ada roda depan, roda belakang, mesin, tangki bahan bakar, dan pengemudinya begitu. Ini dengan nilai dan perencanaan, roda belakang, departemen produksi, mesin itu otaknya, tangki bahan bakar dananya, kemudian pengemudi adalah manajer atau pengelolanya. Semua tertuju pada laba. Suara saya bisa terdengar dengan baik, kan? Bisa terdengar. Oke. Terus kita lihat ya, berlomba-lomba orang itu ingin bekerja di perusahaan Jepang begitu. Bagaimana sih kedudukan orang kita atau orang asing atau orang bule begitu ya kalau bekerja di perusahaan Jepang itu bagaimana? Rata-rata diambil adalah untuk keahlian bahasanya. Kemudian orang Jepang tidak akan beradil begitu dan akan membeda-bedakan dan tidak menyukai sederajat dengan orang asing. Tetapi ada lagi pengalaman saya selama hidup di sana, selama beberapa tahun hidup di sana. Kalau kita membayar pajak sesuai dengan mereka, mereka juga akan memberikan, pemerintah juga akan memberikan fasilitas yang sama dengan yang diterima oleh mereka sendiri. Tapi kalau di perusahaan akan seperti ini. Terus ini kenapa seperti itu? Karena adanya konsep uji soto begitu ya. Uji kemudian soto. Jadi tidak mudah Jepang itu menerima orang asing begitu. Termasuk kalau kita pergi ke Jepang sendiri begitu. Jadi ada semacam uji soto. Kalau kita berbicara tentang uji dan soto ini sangat-sangat satu pokok bahasan itu bisa sangat terrefleksi karena ya sangat menarik sekali bagi orang yang akan tertarik ingin membedah kepalanya orang Jepang itu. Jadi di dalam rumah Jepang sendiri ada semacam gengkang. Gengkang itu adalah untuk berganti alas kaki, itulah untuk dari luar untuk masuk ke dalam itu aja sudah ditandai dengan seperti itu. Begitu. Kapan-kapan kita berbicara tentang uji soto ya. Terus kemudian memiliki prinsip kerja yang semuanya mungkin tahu, prinsip Bushido yang samurai itu, terus kemudian Makoto, Gambaru, mungkin Gambate, begitu. Gambate kudasai ya, Gambarimasyo, begitu. Mungkin kalian atau Anda semua sering mendengar dengan Gambate, begitu. Kaizen, perubahan ke arah kebaikan, dan Keishan, kreatif, inovatif, dan produktif. Yang terakhir adalah segala jenis pekerjaan itu adalah penting. Walaupun dia bekerja apa gitu, bersih-bersihkan atau apa saja, tidak ada pekerjaan yang dianggap remeh. Itu adalah mungkin bagi kita yang kurang bisa menghargai itu. Karena kita, orang-orang kita itu adalah orang-orang yang sangat-sangat kreatif begitu. Karena terbatasnya dengan segala terbatasnya fasilitas gitu, kita menjadikan kreatif banget begitu. Dan mereka dikelilingi dengan segala sesuatu yang sudah setsubi itu fasilitasnya sudah tinggi, kadang-kadang membuat orang itu tidak kreatif. Tapi kalau orang Indonesia kreatif banget. Lah orang-orang kreatif melihat temannya yang tidak kreatif sering meremehkan. Lah orang Jepang tidak. Semuanya dianggap adalah semua jenis pekerjaan adalah penting. Watak pekerja Jepang itu semacam ini gitu ya. Hubungan atasan dengan bawahan kuat, ini termasuk juga uji soto tadi, terus terkesan sibuk gitu pekerja Jepang, karena malu dianggap memiliki waktu yang luang, sehingga mengakibatkan hari libur itu tersedikit di seluruh dunia. Kadang-kadang kita juga menganggapnya bodoh banget begitu. Ya memang
Orang Jepang itu nggak semuanya pinter, bodoh-bodoh banyak. Kalau kita sudah melihat bagaimana kebodohan-kebodohan itu, kalau kita nggak masuk ke dalam sosial dan masyarakat itu nggak bisa gitu. Tapi apakah itu salah atau benar? Ya enggak, ya benar gitu ya. Tidak ada yang mengatakan salah benar begitu. Terus ini pekerja Jepang saking patuh dan loyalnya sehingga seolah-olah tidak memiliki mimpi-mimpi atau memiliki tujuan-tujuan yang tinggi begitu. Patuh dan loyal begitu. Ya pengetahuan diperlukan saat ini. Nilai budaya mempengaruhi komunikasi itu apa aja? Nah, ini masih ada dalam konteks orang Jepang ya. Hierarki tadi, atasan bawahan, sikap saling menghormati, misalnya menunduk gitu ya, tahu sendirilah bagaimana kalau menghormat atau ayo gozaimasu begitu ya. Jadi semakin menunduk, mahasiswa kalau semakin menunduk semakin baik begitu, karena melihat senseinya berjalan begitu. Kalau kita menunduknya hai, gitu aja sudah cukup gitu ya, dengan status sosial juga. Ini cara mereka kartu nama, dengan ini adalah salah satu penghormatan, tukar kartu nama dengan 2 tangan begitu, namanya seperti ini. Hiroko Ikeda, padahal yang di sini adalah Ikeda Hiroko begitu. Jadi dibalik begitu ya. Nah, ini gerak tubuh gesture ya. Yang ada memiliki gaya masing-masing, kita juga punya gaya masing-masing. Kita coba lihat loh. Ini apa kira-kira? Silakan, ada yang tahu ini apa? Menunjuk hidung ini apa? Gesture apa? Silakan. Ada yang tahu? Masuk ke kolom chat. Kurang tahu, Bu ya. Sama sekali ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Kalau kita mengatakan menunjuk kita dada itu apa? Kenapa? Batasi. Iya, batasi. Iya, batasi itu saya. Jadi menunjuk hidung adalah saya begitu. Kalau kita kalau di dalam budaya Indonesia, saya itu menunjukkan ke dada gini. Aku kok begitu. Lihat aku bisa begitu. Jadi hidung mungkin karena sama-sama budaya timurnya ya. Ada bahasa Indonesia pun kelihatan batang hidungnya loh, ini dia kelihatan batang hidungnya, dia udah datang itu kelihatan batang hidungnya begitu. Mungkin sama-sama orang Indonesia, sama-sama semacam ini ya, di dalam Asia, negara Asia begitu. Lah ini kalau kita mau aku kok gitu ya, dadanya dipukul-pukul itu kan sombong ya. Kalau dia mengistilahkan dengan kesombongan, dia loh sombong. Nah gini, apa itu namanya, menunjuk hidungnya dipanjangkan, itu sombong begitu. Ya. Jadi kalau kita dadanya diginikan itu sombong, kalau dia menunjuk hidungnya segini ini sombong begitu. Tasires begitu. Ya, macam-macam kalau kita melihat gesture. Gesture begini loh yang sekarang ini kelihatan nggak ya? Saya menunjukkan ini loh. Ini apa? Menunjukkan apa? Kelihatan nggak saya? Aduh. Lah ini apa? Hati, Bu. Iya. Love-lovean gitu ya, hati gitu. Lah padahal ini kan dari mana? Ini dari Korea apa dari Jepang? Atau saya nggak tahu ini. Dari Korea setahu saya. Padahal kalau di Indonesia ini digerakkan sedikit aja ini jadi apa? Duit, Bu. Lah ya. Oh ya, makanya itulah budaya yang sudah dituangkan di dalam simbol-simbol begitu ya. Sebetulnya itu banyak ya, saya mempunyai beberapa pengalaman. Kalau kita di Indonesia itu begitu lahir kan dikasih ini nih anting-anting ya, bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesia, bahasa Jepangnya itu dari bahasa Inggris pias gitu ya. Ya, mereka kan tidak dikasih anting-anting nih. Begitu ada anak Indonesia yang ikut studi bapaknya atau ibunya ke Jepang gitu, terus saya diminta untuk sebagai pendamping begitu, diminta oleh satu kelurahan atau kecamatan begitu ya, saya diminta bertugas untuk sebagai pendamping si anak itu sampai kira-kira 1 semester gitu. Banyak sekali permasalahan. Ini saya contohkan, ini pias ini tadi, anting-anting itu ditarik, diapakan. Kenapa kok anak kecil pakai pias? Karena sampai SMA enggak boleh pakai anting-anting di sana ya. Lah herannya kalau kalau kita ngobrol-ngobrol aja, Parastuti kamu punya itu juga enggak yang katanya itu? Loh ada loh. Sekarang gunanya apa kalau ditutupi kerudung? Lah ya ini
ini adalah tandanya kalau kita itu anaknya orang. Saya bilang itu ketawa terusannya semuanya begitu. Maksudnya begini, biasanya bayi yang lahir akan ditandai itu oleh bapak ibunya atau kakek neneknya sebagai kasih sayang gitu. Kalau di Jepang tidak bisa, bahkan ditarik sampai guyon-guyonan temannya, ini apa ini gitu. Nah, itu ada di SD kelas 2 waktu itu, ada yang namanya Dea kecil gitu, SD kelas 2 saya dampingi sampai 1 semester begitu. Dan itu adalah tidak bisa disalahkan juga karena anak-anak SD itu tidak mengenal bias itu. Karena di dalam kepercayaan mereka yang percaya ke arah Buddha begitu. Buddha tuh Hindu bukan Hindu, Shinto itu menyakiti diri sendiri atau tidak boleh, dan bias itu adalah sudah menyakiti diri sendiri. Itu cerita pengalaman saya pada waktu mendampingi anak Indonesia di sana selama 1 semester. Begitu. Saya lanjut ya. Nah ini ya gambaran pendidikan masyarakat Jepang yang berdampak positif gitu ya. Jadi sama sih sebetulnya ini anggapan yang baik, anak-anak meraih pendidikan sebelum mereka berusia 3-5 tahun ya. Jadi rasa ingin tahu besar, pribadi yang unik dan suka berimajinasi begitu. Tapi ke sininya itu akan berbeda, semakin besar semakin berbeda begitu. Nah, Jepang sudah maksudnya dibentuk seperti ini. Anehnya ya kalau saya melihat semuanya yang ada di Jepang itu serba kontradiktif ya. Mulai kecil SD terutama ya, mereka aktif banget di dalam kelas. Tapi kalau sudah mulai SMA, kuliah, saya pernah mengajar bahasa Indonesia, bahasa dan budaya Indonesia itu selama 7 semester di Universitas Universitas Nansen University. Slide-nya tidak berubah toh? Sudah berubah slide-nya? Slide-nya terlihat dengan baik PPT saya? Terlihat. Oh ya, ya sudah. Ya, itu mahasiswa di sana tidak interaktif sama sekali dengan senseinya gitu. Jadi senseinya itu kayak searah gitu, nulis di papan tulis, ngomong sendiri gitu. Jadi kalau sensei-sensei ngajar di Indonesia suka sekali, interaktif banget. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu begini ya, mungkin dasarnya malu tuh malu yang seperti itu. Jadi kalau ada anak yang bertanya, mahasiswa yang bertanya, atau memberikan komentar gitu. Ada semacam begini ya, filosofi paku, tahu nggak ada banyak paku begitu. Kalau ada paku yang menonjol gitu, itu ditutup itu sama masyarakat, sosial masyarakat Jepang. Harus merata gitu. Dengan begitu susah pada waktu seminar atau apa itu bertanya itu susah gitu. Itu yang sudah mulai kuliah begitu seperti itu. Dan satu lagi, budaya mereka adalah budaya seperti kita kan budaya lesan ya. Jadi kalau bosen dengarkan seminar atau apa, ngobrol dengan temannya begitu. Kalau di sana tidak, tidur lebih dihargai karena tidak mengganggu yang memang berniat untuk mendengarkan seminar atau mendengarkan kuliah itu gitu. Ya, saya lanjut ya. Inilah gambarannya seperti itu. Ya. Oke, ya gambarannya seperti ini ya. Aktivitasnya seperti ini, bermainnya juga seperti ini, tergantung dengan musim gitu. Aulanya juga luar biasa. Ya, saya kira anak-anak sama seperti ini ya, rasa ingin tahu, perkembangan seperti ini ya. Ya. Ini yang saya tadi katakan akhirnya membentuk pada waktu nanti mereka sudah terjun ke masyarakat membentuk seperti ini. Bekerja keras, pantang menyerah, tekun dan disiplin. Kira-kira apa ya yang menyebabkan ini ya? Nanti saya ingin nanti ada semacam diskusi ini atau sekarang diskusi di sini juga boleh. Atau saya lanjut dulu nanti Anda bertanya bagaimana Mas Agung? Oke, saya lanjut aja ya. Halo, ya. Ada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di forum, di chat room atau bagaimana? Atau sekarang langsung bertanya juga enggak apa-apa? Ada yang angkat tangannya? Kalau enggak saya lanjut. Lanjut?
Kalau Oke. misalkan belum ada pertanyaan, bisa lanjut dulu. Iya, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Ini karena kalau mau dibahas ini nggak habis-habis ini kenapa mereka mau seperti ini begitu ya. Oke, saya lanjut ya. Terus ini beda budaya malu itu malunya berbeda banget dengan kita. Kalau kita nggak pakai baju malu, mereka nggak pakai baju yang nggak malu nggak apa-apa selama ada tanda tangan hitam di atas putih begitu. Jadi rasa malunya itu berbeda gitu ya. Ini yang kayak gini nih, coba lihat ini ya, mempunyai nilai jual yang tinggi dan ini dipakai di dalam keseharian mereka aneh-aneh gini. Sekalian ngepel tuh anaknya dipakaikan kayak gini ini. Dan ini banyak yang kayak gini nih, karena nanti begitu ini biasanya muncul di dalam ibu-ibu yang tidak bekerja di luar ya, gitu, yang di dalam rumah tangga gitu. Terus kemudian mereka mendapatkan satu ide, langsung dihubungkan dengan produksi, terus kemudian langsung dihakikan begitu, terus mereka dapatkan royalti yang tinggi. Dan orang-orang yang punya inisiatif inovatif itu dihargai banget gitu. Nah, ini ya. Mereka biasa dengan menggabungkan dua budaya, terus kemudian muncul inovasi baru dan mengembangkan usahanya. Ya, kita mungkin mau ke arah sana gitu. Ya. Seperti misalnya kenal ya dengan origami ya. Apakah origami berhenti di sini saja begitu? Kalau origami di tempat kita terkesan dengan TK, padahal mereka sampai tua itu masih bermain origami begitu. Saya pernah punya tulisan ini, nanti silakan tulis ya. Jadi origami itu adalah sesuatu yang baik di dalam pengajaran, karena biasanya meniru menyontek itu enggak boleh, tapi di origami itu harus meniru gitu. Meniru senseinya, melipat begitu. Ya itu. Terus kemudian kepikunan bisa sebagai salah satu media untuk melawan pikunan origami itu. Seperti itu. Silakan Anda nanti baca sendiri tulisan-tulisan saya di Kompasiana. Ya, ini shodo ya. Shodo itu adalah seperti kaligrafi. Kaligrafi ini banyak teman-teman Anda saya kira untuk merupakan, kalau ini peluang bisnis itu adalah membuat semacam seperti ini ya. Dan Jepang karena tulisannya itu adalah 3. Anda coba ambil hiragana dengan katakana, begitu saja sudah berbeda, sudah menunjukkan bahwa ini adalah tulisan Jepang begitu. Kalau ambil kanjinya saja ini nanti bisa kesasar ke Mandarin bisa begitu ya. Oke. Yang mana yang dikatakan sushi beneran tuh yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Kanan Ibu. Kiri. Iya, yang kiri. Ini sushi beneran. Kalau ini sushi yang sudah masuk ke dalam Indonesia, Thailand, mana aja lah negara-negara di luar Jepang. Gitu. Lah, kalau ini semuanya kan mentah. Luar biasa kalau kita bisa makan sushi yang seperti ini mentah, betul-betul mentah. Setelah itu ada baiknya lagi. Yang lagi motong-motong ikan itu ada di depan kita. Wah, sudah luar biasa. Itu kesegaran ikannya terjamin benar. Nah, ini sudah main-mainan, saya pikir begitu rasa-rasanya ini juga sudah mainan. Ini kan kayak agar-agar, kayak apa dibikin kayak telur ikan begitu. Maunya kan yang berendul-berendul itu kan kayak gini gitu. Tapi justru inilah yang laku di Indonesia begitu. Dan ini semuanya adalah sudah matang semua. Lah ini kalau yang ada di sini semuanya adalah mentah semua kecuali ini ya, apa itu namanya, dadar telur ini ya, ini matang ini. Tuh, saya lanjut ya. Ini takoyaki. Tako itu apa sih? Tahu tako itu? Apa Sensei? Iyo. Lah di sini mungkin susah, mungkin gurita mendapatkannya susah, bisa diganti dengan cumi-cumi atau daging, atau bahkan saya pernah nemukan takoyaki itu isinya ayam begitu. Sebenarnya bukan takoyaki lagi, niguyaki dan lain sebagainya begitu. Ya, tapi ini adalah peluang bisnis yang sudah diambil oleh teman-teman Anda begitu. Ya, ini ramen seperti ini, aslinya seperti itu ya. Terus ini festival-festival. Nah, ini adalah yang ada dilaksanakan di Indonesia. Di Surabaya juga mesti sering melaksanakan 1 tahun sekali, tapi sekarang pandemi ini mirip-mirip festival seperti ini. Ya, anime yang tadi sebut-sebut, terus cosplay yang tadi lah.
ini adalah hero pembela kebenaran, akhirnya bisa menjadi apa istilahnya, yang boneka-boneka kecil itu, Lego juga istilahnya boneka-boneka kecil miniatur itu, ya itu. Terus kemudian figur kalau nggak salah. Ya ini macam-macam ya, di komentar Anda itu banyak ya. Terus Lego kayak gini juga banyak. Ya, saya kira itu. Ya ini figur anime. Ini dijual mahal sekali. Ya, produk Sanrio itu seperti ini juga banyak gitu ya. Di kaos, di apa itu bisa dimanfaatkan. Mungkin ini saja mungkin dari saya. Silakan kita berdiskusi begitu, sambil nanti saya tunjukkan PPT-nya kalau ada di PPT, atau kalau tidak, kalau di luar dari PPT saya bisa cerita tentang pengalaman saya. Kalaupun pertanyaan itu di luar pengalaman saya, nanti bisa menjadi PR bagi saya. Ya. Demikian Mas Agung, silakan di. Baik, arigatou gozaimasu, Saraswati Sensei. Mungkin untuk minasan semua yang mempunyai pertanyaan, bisa langsung di-drop di kolom chat dulu ya. Kalau misalkan belum bisa on mic, nanti akan saya bantu untuk bacakan pertanyaannya. Jika memang ada yang bisa langsung nih, bisa langsung ini saja ya, raise hand. Oke, ini sudah ada satu nih yang raise hand. Saraswati Sensei, ada dari UNESA, Nadia Dasa. Mungkin bisa langsung on mikrofon saja ya, Nadia, silakan. Oke, makasih Agung. Nah, Ibu tadi yang tentang pekerjaan orang Jepang ya, budayanya. Saya mau nanya, kan orang Jepang itu kan sangat menghargai waktu gitu ya, kayak mereka tuh tepat waktu banget, beda sama budaya Indonesia yang kita sukanya telat gitu. Tapi kenapa ya mereka tuh sukanya overwork atau lembur? Bukan itu berarti time management dalam bekerja mereka tuh kurang bagus ya, Bu? Atau ini memang udah budaya, jadi kalau pekerjaan utama mereka udah selesai, maka mereka tuh nyari hal lain yang bisa dikerjakan agar mereka tuh bisa lembur gitu, Bu. Seperti itu pertanyaannya. Kasih. Kalau mereka, saya katakan dulu dari belakang dia, kalau dikatakan lembur itu nanti dapatkan duit gitu, enggak. Jadi lembur itu enggak ada duit. Mereka hanya mencari muka, ya. Satu itu. Kedua, ada semacam budaya, kalau atasnya dia, bosnya itu belum keluar ruangan, ya dia enggak bisa. Itu. Walaupun pekerjaannya dia udah selesai, hanya mencari-cari pekerjaan. Gitu ya. Jadi kalau bosnya, atasannya dia di dalam satu ruangannya itu belum pulang, ya dia nggak bisa pulang begitu. Terus ada lagi istri-istri, sebagian masih ada, itu kuno sebetulnya ya, anggapan kuno. Tapi sebagian sampai sekarang masih ada. Kalau suami-suami itu pulang cepat, malu. Karena dianggap suami-suami itu tidak berguna di dalam kantornya begitu, kurang mendapatkan kedudukan atau kurang dihargai di kantornya. Itu anggapan. Terus kalau manajemen waktu itu, kenapa mereka tepat waktu? Bahkan kereta kalau telat satu aja, semua menunduk, mulai dari masinisnya sampai itu menunduk mengucapkan ini ya salah begitu, meminta maaf begitu. Karena ya di dalam lalu mereka gini ya, bangga ya dengan adanya ateis itu. Aku nggak beragama, karena agama itu bisa membuat orang itu tidak damai, dikatakan seperti itu. Karena banyak agama-agama yang dianggapnya itu sebagai sumber peperangan, sumber perselisihan. Gitu. Jadi bangga. Mereka tidak ada agama di dalam dirinya menyatakan tidak, tapi ada keyakinan bahwa di luar dirinya itu ada sesuatu yang besar. Begitu. Satu yang diperkuat oleh dia adalah hubungan kemanusiaan ya, Jadi kalau tidak on time itu sudah tidak menghormati lawan. Gitu. Dengan on time dia menghormati lawan. Inilah hubungan kemanusiaan yang ditandai dengan rasa malu, bukan rasa dosa. Kalau kita kan rasa dosa yang besar ya. Jadi kalau rasa dosa, terus kemudian nanti kita minta kepada Gusti Allah, ya Allah, hapuskan rasa dosa saya, hilang. Tapi rasa malu tidak akan hilang loh. Selama mukanya masih ada di bumi.
Bagaimana caranya? Hilang, mukanya harus dihilangkan apa? Kenapa banyak bunuh diri? Begitu. Akhirnya melebar ya pembicaraan kita ya, sama tadi Mbak Nadia yang bertanya. Seperti itu. Jadi manajemen waktunya itu seperti itu. Oh iya Bu, berarti udah kayak gitu tuh udah ditanam kayak sejak dini gitu ya perasaan seperti itu Bu. Iya, gitu. Jadi lawan itu adalah diutamakan. Kamu utamakan lawan interaksimu itu dihormati. Dengan begitu, kalau tandanya kita itu menghormati lawan, berarti kita juga ngajeni diri kita sendiri gitu. Kalau orang Jawa, maaf saya berbicara bahasa Jawa, jadi ngajeni diri kita sendiri kalau kita bisa mengajeni lawan gitu. Kalau kita bisa menghormat lawan, begitu. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Untuk Nadia, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau masih ada pengen yang didiskusiin lagi? Oke, sudah terjawab ya. Terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Sensei, ada dari Zeta, dari UNER. Pertanyaannya adalah, menurut Ibu, mengapa kebudayaan dari Jepang bisa diterima dengan baik oleh sebagian masyarakat Indonesia? Padahal menurut Zeta ini, bahwa kebudayaan Jepang itu sangat berbeda dari kebudayaan Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin bisa langsung dijawab saja oleh Parastuti Sensei. Gimana nih menurut Ibu Parastuti? Ini toh yang Zeta dari UNER ini, menurut Ibu mengapa kebudayaan dari Jepang bisa diterima dengan baik oleh sebagian masyarakat? Padahal menurut saya kebudayaan itu sangat berbeda. Ya, benar. Saya jawab ya. Ini Zeta cowok apa cewek ya? Kalau Zeta mahasiswa saya cowok sih, Mbak atau Mas ini, ya. Kenapa bisa diterima dengan baik gitu? Padahal berbeda. Ingat, Jepang itu bukan isi, tapi kemasan. Coba lihat semua produk Jepang, misalnya kue begitu ya, isinya cuma kayak gini tok rasanya, tapi luar biasa kemasannya. Aduh, ini saya kok di meja saya nggak ada contoh misalnya permen, kemasan permen atau apa begitu. Luar biasa kemasannya tuh luar biasa. Tapi loh ya kuenya tuh ya sama rasanya satu dengan mereka tidak kaya dengan rasa. Kalau kita kaya banget dengan rasa, daerah satu ke daerah yang lain tuh kaya. Kalau mereka itu anunya yang berbeda. Misalnya mochi ya. Kalau mochi itu ketan ya. Tapi kalau semacam mochi itu tapi manju semacam bakpao. Tapi kalau nanti di dalam di daerah Hiroshima begitu ya, namanya ada momichi manju begitu. Bentuknya aja seperti daun momichi, daun marvel yang gini-gini dulu kayak daun ganja bentuknya. Itu sudah dinamakan itu. Kemasannya luar biasa. Dia jual kemasan begitu. Makanya bisa diterima oleh kita begitu. Tapi kalau yang benar-benar budaya Jepang yang benar-benar yang asli ya susah kita terima, susah. Jadi dia jual kemasan, kenapa bisa diterima oleh kita begitu. Saya kira itu ya. Oke, Mas Agung. Satu lagi penanya apa? Ya, terima kasih Sensei. Kalau itu mungkin untuk pertanyaan dari Zeta ya Mbak Zeta. Mungkin Mbak Zeta ya. Ada dari Mbak Zeta. Selanjutnya ada dari Doro Tunaja. Pertanyaannya adalah apakah dengan banyaknya budaya Jepang yang masuk akan membuat beberapa budaya di Indonesia jadi terlupakan nantinya? Mungkin langsung bisa dijawab oleh para student. Ya. Silakan. Lah kan yang bisa jawab itu semua Anda semua. Mau melupakan, mau tetap ada, atau bahkan yang baik adalah menggabungkan begitu. Misalnya yang tadi saya contohkan ya, kita ambil aja budaya yang sudah real ya, yang terlihat oleh mata begitu. Yang mereka punya dengan yang kita punya, akhirnya menjadi sesuatu baik, bisa menjadi menguntungkan kalau kita mau berusaha membuat produk yang baru gitu. Demikian juga misalnya on time itu, kalau kita mau pekerjaan keras dengan on time itu kenapa tidak begitu. Nah, budaya kita hilang apa enggak? Ya sekarang yang bisa jawab Anda sendiri, kita mau mempertahankan apa enggak begitu saya kira. Dan itu adalah pokok bahasan yang besar sekali, Kalau kita
tidak berdiskusi dengan mungkin dipersempit lagi, kita nggak akan bisa menjawabnya dengan baik, berdiskusi dengan baik. Yang bisa saya memberikan respon adalah berbalik ke Anda sendiri, gitu. Bagaimana kita mempertahankan budaya kita, gitu. Ya, karena budaya pada dasarnya itu besar sekali, begitu. Begitu Mas Agung ya. Baik, terima kasih Sensei. Mungkin itu pertanyaan dari Mbak Duratunada ya. Apakah sudah terjawab, Mbak Duratunada? Oke, mungkin selagi menunggu, kita jika ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua, bisa langsung di-drop di kolom chat saja ya. Dan juga kalau misalkan pengen yang langsung pertanyaannya nih langsung on mic, bisa aja langsung raise hand ya teman-teman semua, supaya nanti bisa lebih interaktif lagi pertanyaannya. Silakan jika ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Oke, ini sudah ada masuk juga dari Rika, dari UNESA. Pertanyaannya adalah, menurut Ibu Parastuti, apakah benar semua orang Jepang sangat cuek dan tidak mau tahu, walaupun beberapa ada yang sama? Lalu menurut Ibu Parastuti juga, apakah orang Jepang berbicara pada gaijin itu bertolak belakang dengan ucapannya? Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Parastuti Sensei, silakan. Ya benar gitu ya. Jadi gini, sebutan gaijin ya untuk orang asing begitu ya. Sebetulnya kalau yang tahu artinya gaijin itu sakit kita dikatakan gaijin gitu ya. Kalau dikatakan gaikokujin itu senang kita ya. Jadi bedanya gaijin dengan gaikokujin itu adalah orang luar. Wis kamu itu luar nggak tahu wis di luar Jepang wis. Pokoknya nggak punya identitas kayaknya. Tapi kalau gaikokujin, koku itu adalah negara. Jadi orang yang mempunyai atau warga negara asing yang masuk ke dalam Jepang. Nah, itu gaikokujin begitu. Jadi bedanya itu ya antara gaijin dengan gaikokujin yang tadi disebutkan oleh Mbak siapa itu tadi ya. Memang benar. Jadi hati-hati dengan Jepang. Satu, mereka tidak pernah bisa mengatakan iye menolak dengan tidak gitu. Tidak bisa mengatakan secara langsung seperti itu. Tetapi dengan kalimat yang lain, kalau yang belajar bahasa Jepang di sini dengan kata-kata coto gitu. Coto itu ya apa ya begitu. Jadi untuk menolak orang Jepang itu susah banget untuk menolak. Atau sebetulnya mereka menolak itu mudah ya. Maksudnya si kita itu lawan interaksinya itu yang menangkap itu menolak karena apa gini-gini itu susah. Susah banget kita menangkap mereka itu. Ya, jadi misalnya begini, homestay begitu ya, atau kita bertandang ke rumah orang Jepang gitu. Kemudian ucapannya begini, nanti kapan-kapan mata asobini kita nih, kapan-kapan main ke sini lagi ya. Loh, yo kalau kita, oh iya, terima kasih. Nah, terus kan ditangkap oleh kita kan, dianggapnya itu adalah sebuah ajakan begitu. Yo, jangan sampai kita main ke sana lagi kalau tidak ada satu kesempatan atau janjian-janjian atau suatu wadah yang mempertemukan dengan orang itu lagi begitu. Nah, kalau kita menangkapnya suatu baik, waduh mereka malah tidak respect dengan kita. Jadi hanya mereka memang karena sikap hormatnya itu bahasanya juga hormat banget. Tapi kadang salah gitu ditangkap oleh orang asing. Itu yang dikeluhkan oleh orang-orang asing yang ada tinggal di Jepang seperti itu, memang seperti itu. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi misalnya begini, ayo makan yuk begitu. Kalau kita mentraktir itu adalah hal yang biasa. Nah, kalau kita tidak bawa dompet ya salah, diajak makan itu ya tetap bayar dewe-dewe begitu. Wong pacaran aja seperti itu. Kalau kita ngedate gitu, kalau teman saya ngedate saya tanya, "Loh kamu ngedate gitu diajak makan gitu bayar dewe-dewe begitu." Terus kemudian yang aneh lagi menurut saya, ini jadi saya ingat teman satu lab gitu pas ngedate gitu. Loh, bareng gitu. Kok yang nyopir kamu gitu. Saya tanya, nah cewek ini gitu teman. Loh kok Kaicang namanya ya, Kaiko.
Kaijang kamu kok yang nyopir gitu kok, bukan pacarmu. Nah, lo kan yang punya mobil saya, lo kan yang punya asuransi saya berkaitan dengan mobil itu. Lah kalau yang nyopir orang lain, enggak bisa, nanti kalau terjadi apa-apa tidak bisa diklaim. Itu adalah nilai. Kalau kita pergi dengan orang apa yang sama-sama bisa nyetir, misal saya diapeli pacar saya, terus saya yang nyetir, yang kan nggak bagus banget begitu. Padahal pacar saya bisa nyetir. Begitu. Jadi seperti itu ngedit mereka, itu yang menyebabkan juga sangat susah ya ditanya jawabannya iya atau tidak, nggak jelas. Itu juga yang menyebabkan mereka itu banyak yang masih bujang, perempuannya sampai sekarang nggak mau menikah, ribet dan lain sebagainya. Ini nanti arahnya ke sana, itu jadi pokok bahasan tersendiri lagi. Begitu. Maaf ya kalau saya bicaranya lari-lari kemana-mana gitu. Ya, begitu Mas Agung. Hai arigato, sensei. Mungkin dari Kak Rizka, apakah sudah terjawab nih pertanyaannya atau masih ada yang pengen didiskusiin lagi dengan para studi sensei? Oke, sudah terjawab ya. Mungkin selanjutnya ini sudah ada pertanyaan lagi dari Sada, dari UMM nih. Sensei izin bertanya, apakah budaya pekerja keras di Jepang itu berhubungan dengan tingginya tingkat stres dan suicide pelajar? Mungkin langsung bisa dijawab saja oleh para sensei, silakan. Ya, ini share screen saya masih berlaku? Masih bisa? Iya, masih terlihat, sensei. Masih terlihat. Sebentar ya. Saya ingin menunjukkan yang ini loh. Ya, ini ya. Ya, ini sebetulnya bukan watak pekerja aja gitu. Ini bisa dilihat juga untuk para pelajar juga bisa begitu. Bicaranya dari mana ya? Anda tahu istilah ijime ya? Ijime itu apa? Tahu? Bullying, bully membuli, ya, bully membuli ya. Ya, yang tadi saya katakan juga ya, kalau yang cerita tentang paku itu, jadi terus rasa malu dengan rasa dosa yang berbeda, prinsip atau konsep tentang rasa malu dan rasa dosa seperti itu. Terus kemudian hikikomori itu adalah yang menyendiri di dalam kamar sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun tidak mau bergaul dengan banyak orang. Nah, itu adalah semuanya adalah hubungan sosial mereka yang tidak bagus begitu, sehingga menimbulkan stres, sehingga tingkat ijime dan akhirnya bunuh diri di sana itu tinggi, itu seperti itu. Kalau di pekerjaan itu seperti ini, di pelajar itu ada hubungannya dengan ijime begitu. Apakah di pekerjaan ini juga tidak ada ijime? Ya ada begitu. Jadi bagaimana saya bisa bercerita ya? Tadi sudah saya katakan ada konsep uji soto ya. Mereka tuh membentuk kelompok-kelompok kecil. Sebentar saya ingin tanya, apakah Jepang itu masyarakat yang individual atau yang berkelompok? Silakan yang menanggap pertanyaan saya, apakah masyarakat Jepang itu masyarakat yang berkelompok atau masyarakat yang individual? Ada yang menanggapi? Individual, oke? Alasannya kenapa ini siapa? Setahu saya individual, Bu. Ya, Merdinia dengan yang satunya siapa? Efdon. Silakan salah satu memberikan alasan kenapa mengatakan individual. On mic aja nggak apa-apa, silakan on mic. Mic-nya dipakai. Silakan. Silakan untuk Efdon ataupun Merdinia ya yang tadi dijawab, mungkin bisa langsung on mikrofon saja, silakan. Atau mungkin teman-temannya yang lainnya, mungkin jika Merdinia dan Efdon belum bisa menambahkan ya nih jawaban dari Merdinia dan juga Efdon. Kenapa kok
masyarakat Jepang bersifat individual seperti itu Minasang yang lain. Ya. Ini sudah ada yang raise hand dari Claire UPH ya. Silakan bisa langsung on mikrofon saja, silakan. Sensei, saya ingin bertanya, apa sih contoh dari budaya Jepang yang jika diterapkan di Indonesia itu ada dampak baik ataupun dampak buruk? Itu saja, terima kasih. Oke, pertanyaan yang lain ini berarti ya. Mungkin ini sudah ada yang menjawab ya pertanyaan sebelumnya, kenapa kok masyarakat Jepang itu bersifat individual dari F-Don. Mungkin karena di film-film dan tahun ciki selalu diperlihatkan ketika ada kejahatan atau permasalahan, orang Jepang di sana yang ada di sekitar itu bersifat apatis seperti itu. Saya untuk jawaban dari KF Don nih. Oke, satu lagi ini ada jawabannya lagi nih. Ini Rizka. Ya, dari Rizka sendiri tadi menanggapi bahwa menurut Rizka, orang Jepang itu hanya memikirkan diri sendiri, tidak mau ikut campur permasalahan orang lain seperti itu. Maka dari itu mungkin bersifat individualis. Oke, yang tadi dari UPH sebentar dulu ya. Oke. Orang Jepang itu bukan individual, orang Jepang itu berkelompok. Dia kuat di kelompoknya. Begitu keluar dari kelompoknya, dia melempem. Oleh sebab itu, orang Jepang yang bisa keluar dari negaranya dan hidup di negara lain itu adalah luar biasa, jempol banget. Gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi apa itu namanya? Karena ada uji soto itu tadi ya, saya hubungkan dengan ijime dan kekerasan yang mengakibatkan bunuh diri dan stres dan lain sebagainya. Kalau dia sudah ada di dalam suatu kelompok ya, ini kuat banget ya. Dan kelompok ini adalah uji dia ada di dalamnya situ, ya, ya. Dia kalau akan dikeluarkan dari kelompoknya dikarenakan sesuatu hal sehingga dia harusnya akhirnya dia harus keluar dari kelompoknya, dia akan stres dan bunuh diri. Ini terlihat mulai TK begitu. Jadi dia akan tenang nyaman ada di dalam kelompoknya. Jadi Jepang itu adalah masyarakat yang berkelompok gitu. Karena itu ada konsep uji soto begitu. Lah, kenapa kalau terjadi sesuatu itu bersikap cuek? Begini, saya pernah mengalami sendiri berangkat ke kampus naik sepeda. Di depan saya di tangga itu ada orang naik tangga jatuh loh. Lah saya kan ya sebenarnya ingin ya nolong ya. Saya naruh sepeda, orang-orang tuh minggir semua langsung kontak ambulans, polisi dan sebagainya. Ada satu aturan, kalau ambulans di dalam hitungan 7 menit tidak datang, itu masyarakat bisa klaim pemerintah. Nah, kenapa orang-orang yang ada di pinggir itu tidak mau menolong atau apa? Tidak menyentuh sama sekali, khawatir nanti kalau jatuh itu memperburuk kondisinya si pasien. Mungkin patah tulang, mungkin apa. Jadi tidak ada yang menolong malah. Jadi lebih baik apa? Kalau sudah ada yang menelpon rumah sakit atau ambulan atau polisi, orang-orang langsung pergi meninggalkan orang yang jatuh itu. Di situ saya melihat dengan mata kepala sendiri, oh begini caranya begitu. Jadi bukan karena tidak mau tahu, sangat mau tahu. Dan nomor-nomor ambulans yang ada dipegang oleh pemerintah, nomor polisi, nomor anak hilang, nomor apa segala macam, itu mulai SD itu sudah tahu semuanya. Makanya kan ada yang lagu anak-anak yang Hayate itu yang mulai terkenal itu yang wang itu yang si anak kucing hilang itu kan ada tulisannya Kobang itu adalah polisi yang ada di dalam masyarakat situ ya. Jadi mereka akan langsung menelpon Kobang, mereka akan seperti itu, menelpon polisinya sendiri, menelpon itu ambulans begitu. Jadi semacam itu ya. Jadi Anda harus tahu bahwa masyarakat Jepang itu adalah masyarakat yang kelompok.
Makanya tadi saya tanya, kita harus membahas tersendiri konsep uji soto itu tadi di dalam kelompok itu. Makanya ada stres yang berat di dalam kelompoknya, jika dia harus keluar, pasti dia akan mati. Begitu. Artinya mati, dia sudah tidak mempunyai tempat lagi, dia harus mencari komuniti yang lain lagi. Dan itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Namanya nakama hasure, dikeluarkan dari kelompoknya. Gitu ya, Mas Agus, semoga bisa menjawab, karena saya ingin mengeluarkan sebanyak-banyaknya, tapi yang mana akhirnya kayak lompat-lompat begitu penjelasan saya. Maaf kalau tertangkap seperti itu. Ya, tadi pertanyaan dari UPH apa? Ya, mungkin dari tadi clear ya dari UPH, mungkin bisa mengulang lagi pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir ya, kita ini karena memang keterbatasan waktu. Ada satu yang bertanya itu Mas Agung. Kenapa? Apa ini? Agung Bastomi itu, mungkin itu yang terakhir boleh? Oh iya, nah, mungkin ini dari player UPH dulu, setelah ya. itu Agung Bastomi dari UNU saya. Iya. Silakan. Oh, kayaknya player itu tadi, maaf, budaya baik dan buruk yang bisa diterima oleh orang. Saya tanya, apa sih contoh budaya dari Jepang yang ada di Indonesia, yang bisa diterapkan di Indonesia, tapi berdampak baik ataupun buruk? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, yang tadi kayaknya saya sudah menyinggung ya, budaya tepat waktu, budaya menghormati orang, budaya itu adalah yang sangat, yang itu termasuk kebersihan ya. Maksudnya kalau Anda membuang sampah begitu sembarangan itu berarti sudah Anda tidak menghormati lawan interaksi Anda. Maksudnya begitu. Maksudnya begitu. Jadi lawan interaksi dalam komunikasi itu adalah yang dipentingkan begitu, karena itu adalah yang terlihat oleh mata begitu. Itu yang harus kita pegang. Orang yang dipegang oleh orang Jepang begitu. Karena itu bisa kita ambil begitu. Tapi yang tidak bisa kita ambil ya banyak banget yang kita tidak bisa ambil begitu. Ini loh pertanyaan yang ada di kolom chat terakhir ini, komen. Maaf saya akhirnya melompat dari Agung Bastomi ini siapa yang bertanya ini, mumpung ada ya. Apakah tidak dilarang bunuh diri itu? Lah, ya sebetulnya ada banyak LSM sampai komuniti-komuniti yang melarang bunuh diri, menyakiti diri sendiri, atau bahkan hikikomori yang apa itu tadi, yang mengurung diri. Loh ya banyak, tidak henti-hentinya dibahas begitu. Tapi apa boleh buat, itu adalah fenomena yang terjadi di sosial masyarakat Jepang. Lah terus saking mereka itu enggak punya teman atau enggak punya, kita masih bagus ya, mungkin sesuai dengan agama kita kalau mempunyai suatu permasalahan stres, kita bisa menangis di atas sajadah, misalnya seperti itu, walaupun kita tidak bisa berbicara pada orang lain begitu. Lah mereka kalau enggak di dalam satu komunitinya, enggak bisa. Di dalam satu misalnya kaku ya, mereka itu kaku ya sosialnya itu. Hukumannya karena hukuman sosial, rasa malu itu tadi hukumannya. Tuh, kalau kita karena hukumannya berupa rasa dosa, ya sudah minta pada Gusti Allah, hilanglah rasa dosa itu. Lah tadi kan saya sudah bilang kan itu tadi. Nah, kalau rasa malu, ya hilanglah nyawa kita untuk menghilangkan rasa malu kita. Gitu maksudnya begitu ya. Jadi enggak kurang-kurang pemerintah, apa itu namanya, pertumbuhan penduduknya kan sedikit kan, piramida terbalik kan, sedangkan orang-orang yang mau hamil, menikah hamil, ya enggak banyak, dikarenakan perekonomian yang susah, dikarenakan nggak punya pembantu, atau bahkan banyak ceritanya ketergantungan narkoba dan ketergantungan pada minuman keras itu dari kitchen, dari dapur gitu, malah dari ibu-ibu begitu banyak gitu. Karena apa? Karena mereka anaknya sudah besar yang tidak mempunyai teman bicara. Kalau nggak masuk ke dalam komunitinya, mereka tidak bisa bicara. Lah padahal untuk bertemu dengan komunitinya itu tidak bisa tiap hari, nggak ada ngerumpi gitu. Ngerumpi yang kita bisa jawil-jawilan, nongkrong apa dengan tetangga, nggak bisa.
sangat-sangat kering. Kalau saya rasakan bertahun-tahun hidup di sana itu kering, rohani kita itu, jiwa kita tuh kering gitu. Begitu. Jadi itu yang jangan dihilangkan di dalam kita. Nah, kalau di sana mahasiswa-mahasiswa untuk masuk ke dalam kamar atau apartemennya teman perempuan atau teman laki-laki adalah hal yang biasa. Siapa yang mau nyiapkan? Pak RT. Nggak ngurusi itu, Pak RT. Bu RT nggak ngurusi itu, tetangga. Ya enggak. Nah, sangat baik kalau kita tetangga kita masih mau berbicara, tapi kadang-kadang suaranya netizen itu sangat keras juga begitu. Itu yang tidak baik juga. Apakah di Jepang tidak ada seperti itu? Ya, Mas, ada banyak itu yang menyebabkan selebritisnya juga langsung bunuh diri dan lain sebagainya. Begitu ya, saya nyambung ke pertanyaan yang ini ya, Mas siapa tadi? Apakah fenomena hasil dari kehidupan? Iya. Loh, ya turun menurun begitu ya, turun menurun terus kemudian hasil dari kehidupan sosial ya itulah budaya begitu. Kolaboratif antara hasil kehidupan sosial dengan turun menurun itu begitu. Oke, Mas Agung, yang pertanyaan terakhir mungkin silakan. Waktunya sudah habis ya ini. Pertanyaannya ya tadi langsung masih ada Sensei untuk satu pertanyaan lagi, ya. Untuk tadi pertanyaan dari Slayer dan juga Esda langsung terjawab ya dua-dua pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih bisa langsung saja untuk Agung Bastomi dari Unusa, bisa langsung on mikrofon ya, silakan. Terima kasih Kak Moderator. Selamat siang Sensei. Saya mau bertanya tapi mungkin agak berbeda ya. Kalau di Jepang kan sepertinya sudah terkenal dengan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi dan juga rasa menghargai orang lain. Terus tapi kenapa kok dalam konten-konten hal seperti pornografi atau yang sejenisnya itu lebih viral dari negara Jepang? Terima kasih. Ya, boleh langsung jawab ya. Saya ya oke. Ya itu tadi saya katakan ya. Semuanya itu adalah hukum dan semuanya adalah tertulis. Yang tadi saya katakan tidak pakai baju ya nggak malu, nggak ada rasa malu tidak pakai baju selama dia berprofesi sebagai foto model majalah porno. Apakah malu? Ya enggak malu. Kenapa? Lah kan sudah ada hitam di atas putih, dia menerima uang. Jadi begitu. Aneh kan? Di Kompasiana saya pernah membahasnya seperti itu. Jadi rasa malu itu tidak pada seperti itu gitu. Selama mereka mempunyai hitam di atas putih, ya tidak ada yang melanggar hukum, kan ya tidak perlu malu. Begitu. Dan kenapa mereka sangat disiplin apa-apa? Ya karena tuntutan dari kehidupan mereka harus disiplin, kerja keras. Loh, apakah mereka mau? Apa kepingin melanggar aturan atau layan-layan di rumah? Ya kepingin, namanya manusia masih kepingin melanggar aturan namanya. Kalau saya bilang, bukannya aturan itu memang dibikin untuk dilanggar, lah mereka ketawa. Saya bisa membuat joke-joke seperti itu sehingga teman-teman Jepang saya itu tertawa. Loh, itu apakah yang ada di orang-orang Indonesia? Iya, kami santai saja begitu, asal tidak loh, berarti kalau melanggar dia kena juga polisi bilang begitu, saya bilang begitu kan. Nah, jadi yang sebetulnya yang bisa kita ambil adalah aturan itu memang dibikin dengan baik dan dilaksanakan dengan baik gitu. Sampai mereka terkesan kaku gitu. Jadi kalau yang melanggar hukum, masuk kepolisian, masuk penjara, ya mereka masuk begitu. Tapi begini loh, kalau kita sudah berbicara tentang masalah penjara juga ya lucu juga begitu. Banyak orang-orang tua yang sudah tidak mempunyai keluarga, hidup sendiri, akhirnya mereka itu mengutil gitu, mengambil dari kombini itu mengambil dari Indomaret begitu. Sengaja, ini loh aku mengambil begitu, seolah-olah begitu supaya ditangkap, dimasukkan penjara, di penjara itu karena luar biasa penjara Jepang terkenal akan memanusiakan manusia begitu. Di situ ada banyak teman, makan gratis, rapi, tempatnya banyak, tempatnya bersih. Begitu, itu fenomena sosial juga.
Jadi banyak hal kontradiktif di dalam Jepang tuh banyak begitu. Jadi kenapa mereka bekerja keras itu? Apakah mereka ingin istirahat? Ya pengen libur ya pengen. Tapi ya itu tadi yang sudah saya contohkan, kalau bosnya itu belum pulang lebih dulu ya dia tidak bisa pulang walaupun sudah pekerjaannya sudah selesai. Dan lagi kalau pulang lebih dulu, pulang jam 4 sore masih terlihat banyak orang. Las istrinya di rumah malu karena suaminya dianggap tidak sebagai orang yang berfungsi penuh di dalam sebuah perusahaan itu gitu. Itu dulu ya, tapi masih sekarang pun masih ada yang mempunyai seperti itu. Apakah ini saya bisa menjawab apa enggak atau bagaimana, Mas Agung, silahkan. Oh, ini arigato, Sensei. Mungkin dari Agung Bastomi itu sudah menjawab atau bagaimana ya? ini Atau ada pertanyaan begini, apa ini? Apakah berarti legal, Bu? Ini maksudnya apa? Yang itu tadi toh, yang Iya pornografi. masih yang pornografi. Ya legal selama ada tanda tangan hitam di atas putih antara foto modelnya dengan kameramannya dengan sesuatu. Ya, yang dikatakan legal apa enggak itu adalah itu legal begitu. Selama juga produksi itu majalah itu terbitan yang ada izin dari pemerintah, semua legal itu. Kalau kita kan nggak bisa terima, loh itu pornografi, itu dibaca oleh anak-anak ini. Ya enggak. Mungkin itu aneh bagi kita, inilah budaya begitu. Jadi kita bisa saling menghargainya untuk kita bisa saling berinteraksi dengan baik. Tapi saya tidak bisa menangkap ini simbol-simbol yang dikeluarkan oleh Mbak Salsabila Cahya. Ada tandanya apa ini tandanya kayak hikari gitu, terus ada tandanya apa itu namanya api itu apa artinya, saya nggak bisa tangkap ini apa artinya. Boleh yang bersangkutan berbicara mungkin? Oke, itu mungkin dari Salsabila itu hanya mengirimkan emoticon saja ya Bu, sebagai reaksi mungkin seperti itu. Iya, reaksinya kayak apa saya ingin tahu, Mas Agung. Oh iya, silakan. Atau ada yang bisa bantu kalau Mbak Salsabila tidak bisa? Mungkin interpretasi saya dengan yang lain berbeda. Tolong bantu saya. Kalau menurut saya mungkin tadi pembahasannya terlalu vulgar atau jadi suasana panas, jadi emoticon api gitu paling, Bu. Ya, ini ya. Silahkan. Ya. Ya, ya. Oh, sangat menarik katanya begitu ya. Jadi seperti itu ya. Ya ini yang dikatakan tadi budaya akhirnya ditransmisikan menjadi simbol-simbol. Nah, kalau kita tidak bisa pahami, akhirnya akan timbul suatu perselisihan. Itulah komunikasi lintas budaya yang harus kita pelajari bersama begitu. Jadi ini adalah contoh-contoh real gitu. Tadi pertama saya awali loh sudah ini Mbak atau Mas Agung gitu karena rambutnya panjang gitu. Tuh itu sudah kalau yang namanya Agung ini marah-marah, Sensei saya ini cowok, gini lah terjadi. Loh enggak Sensei, saya ini cowok, rambut saya ini kebetulan panjang karena pandemi tidak sempat potong itu. Nah ini juga istilahnya emokon ya, apa istilahnya ini? Emoji apa ini saya? Emokon. Anda mengistilahkan apa ini semacam seperti ini? Gambar-gambar yang kayak gini. Emokon benar? Kalau dalam bahasa Jepang emokon. Anda apa? Oh ya sama ya, emokon ya, emoji ya. Kalau di dalam bahasa Jepang emokon ya. Ya ini kalau tidak bisa ditangkap dengan baik itu ini maksudnya apa sih tadi? Oh, apakah hantai berlawanan atau setuju Ibu. Oh saya paham begitu. Lah ini yang harus lah
kajian tentang emoji ini luar biasa berkembang di Jepang, luar biasa berkembang karena mereka karena tidak bisa yang tadi saya katakan bicara tidak atau iya begitu ya. Ya ini berkembang dengan pesat. Saya pikir ini asalnya juga emotion con ini juga emocon ini juga emoji ini juga tidak tahu apakah dari Korea atau dari Jepang. Kalau setahu saya dari Jepang awalnya begitu. Ya mungkin begitu Mas Agung. Hai, arigato Sensei atas pertanyaan-pertanyaannya. Diskusinya cukup menarik ya dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta semua dan juga pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban yang menarik juga dari Sensei dan bisa membuka dan juga sebenarnya bagaimana maupun tadi ada yang beberapa yang meluruskan perspektif juga ya dari teman-teman peserta semuanya. Baik, itu mungkin untuk sesi pertanyaannya karena keterbatasan waktu juga, sesi pertanyaannya juga sudah dicukupkan saja. Mungkin sebelum kita tutup nih penyampaian materinya ataupun sesi materi kali ini, sedikit summary ataupun kesimpulan dari saya ya selaku moderator pada pagi hari ini. Mungkin berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu apakah budaya populer Jepang itu tuh bisa menjadi opportunity ataupun tantangan bagi kita. Itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya ya. Dengan banyaknya budaya-budaya yang baik seperti etos kerjanya, seperti saling menghormati sesama orang, lalu sifat kolektivismenya orang-orang Jepang dengan budaya-budaya Jepangnya itu juga bisa menjadi opportunity jika kita menanamkan budaya-budaya tersebut. Tapi memang tidak semua budaya Jepang itu bisa ditanamkan di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Parastuti tadi ya, dengan adanya beberapa budaya yang memang tidak bisa kita serap ya, dengan seperti tadi ada fenomena untuk bunuh diri dan lain sebagainya, tingkat stres dan lain sebagainya, dan itu juga menjadi tantangan bagi kita untuk bisa memilah-milih budaya mana sih yang bisa kita terapkan seperti itu agar nantinya juga budaya-budaya asli Indonesia tidak tergerus oleh ataupun tidak tergantikan dengan budaya-budaya Jepang seperti itu. Mungkin begitu saja sesi penyampaian materi kita pada webinar kita pagi hari ini. Sangat menarik sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada para sensei, arigato gozaimasu untuk materi yang sangat menarik sekali. Mungkin setelah ini kita akan berfoto bersama terlebih dahulu ya, para sensei yang akan dipimpin oleh Niken nantinya. Mungkin sebelum kita tutup, saya meminta maaf sebagai moderator jikalau ada kesalahan selama memimpin sesi penyampaian materi pada pagi hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada minasan semua peserta yang sangat aktif ya untuk bertanya dan juga berdiskusi selama sesi penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para studi sensei untuk materi yang sangat luar biasanya. Akhir kata saya ucapkan konnichiwa minasan, arigatou gozaimasu. Saya kembalikan kepada Niken. Baik, terima kasih Agung yang telah memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini ya. Baik, sebelum mengakhiri acara, kita boleh sama-sama untuk berfoto bersama ya, teman-teman peserta dan Ibu Parastuti. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk on cam ya, supaya bisa kelihatan hari ini yang wajah-wajahnya cantik-cantik dan tenggangin di kenang-kenangan gitu ya. Kita sudah mengadakan sesi diskusi hari ini. Ini ditunggu 1 menit ya. Nanti teman-teman panitia dari yang bertugas untuk mendokumentasikan, saya minta tolong untuk dihitung ya teman-teman. Mohon maaf untuk Ibu Parastuti, dengan hormat berkenan untuk dimatikan dulu share screen. Oke. Oke. Sudah. Ya.
Mohon maaf Ibu, terima kasih. Baik, dari panitia sudah siap. Di sini ada 3 slide. Ya, teman-teman udah siap semua ya. Ini sama ya. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Aku kembalikan ke Niken. Baik, terima kasih teman-teman panitia untuk yang telah mendokumentasikan dan mengingatkan untuk peserta semua, setelah ini akan ada absensi dan linknya akan di-share oleh tim panitia di kolom chat. Dipersilakan untuk peserta mengisi absensi terlebih dahulu sebelum meninggalkan room Zoom. Dan acara selanjutnya adalah penutupan. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Parastuti yang telah hadir dan memberikan ilmunya yang banyak sekali dan juga menarik sekali. Sampai tadi pertanyaannya emang benar-benar banyak ya, sampai melebihi dari waktu yang udah ditentukan, karena memang teman-teman ini sangat excited begitu untuk mendengarkan materi dan juga bertanya mengenai budaya dari Jepang sendiri. Terima kasih Bu Parsuti sekali lagi. Tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman peserta yang telah hadir dalam acara pagi hari ini. Dan kami segenap panitia memohon maaf jika ada salah maupun kekurangan dalam acara hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah terima kasih. Izin tinggalkan ruangan, bisa Mbak? Ya, bisa Ibu. Terima kasih banyak Ibu Parastuti. Sehat selalu. Sehat selalu semuanya ya. Oke, tetap ya, terima kasih. Ya, oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam arigato sensei. Arigato gozaimashita. Ayo sekali sama Desta.